Halo Sobat Peradilan, selamat datang di podcast Pengadilan Negeri Salatiga. Saya Jauzela Stakausar. Saya Dimas Ridodi. Saya Muhammad Andi Hakim. Dan hari ini kita telah kedatangan tamu spesial yang menjadi narasumber kami, yaitu Yang Mulia Ibu Devita Wisnuwardani, SHMH. Beliau merupakan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang telah meniti karir bertahun-tahun di bidang peradilan dan tentunya memiliki pengalaman atau keahlian dalam bidang penanganan perkara. Selamat datang Ibu Devita. Terima kasih Mbak. Dalam podcast kali ini, kami akan membicarakan topik yang sangat menarik nih Bu, yaitu mengenai gugatan sederhana, mulai dari administrasi, teknis, maupun kendala dari perspektif hakim dalam implementasi gugatan sederhana itu sendiri. Nah, Mahkamah Agung pun telah mengakomodir gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung, yaitu nomor 4 tahun 2019, di mana dengan terbitnya perma tersebut, tentunya akan muncul dinamika-dinamika baru yang menarik untuk diperbincangkan. Sebelum beranjak ke pertanyaan yang lebih teknis, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu, apa yang melatar belakangi terbitnya perma tentang gugatan sederhana itu sendiri? Ya, baik Mbak Uca, Mas Dimas dan juga Mas Andi ya. Latar belakang dikeluarkannya perma tentang gugatan sederhana ini kan sebenarnya mengakomodir dari masukan-masukan dari masyarakat bahwa selama ini penanganan perkara perdata itu cenderung lama karena rata-rata antara 3 sampai 5 bulan bahkan bisa lebih. Padahal ada perkara-perkara simpel yang di pengadilan itu sebenarnya bisa cepat seperti itu. Makanya dari situlah setelah melalui berbagai diskusi lahirlah perma gugatan sederhana tersebut, yaitu perma nomor 2 tahun 2014. yang kemudian diperbaharui lagi dengan perma nomor 4 tahun 2019 seperti itu ya. Dan selain dari masukan dari masyarakat, itu juga dari internet pengadilan sendiri juga ada masukan-masukan juga bahwa selama ini karena perdata itu memang agak lama, maka terjadi penumpukan perkara gitu ya. Jadi akhirnya dari situ setelah mengkombinasikan berbagai masukan, akhirnya keluar tema itu untuk mempersederhanakan penanganan perkara perdata di pengadilan. Khususnya dalam hal ini perkara perdata gugatan ya Bu? Iya, betul. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya dari saya. Ya. Apabila calon pihak ingin mengajukan gugatan sederhana, apa saja sih Bu kriterianya supaya dapat diajukan gugatan sederhana? Oh ya, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Dimas ya. Jadi gugatan sederhana itu kan memang ada kriteria-kriterianya ya. Yang pertama kriterianya itu adalah bahwa gugatan itu tidak melebihi nilai nominal 500 juta. Itu pun juga merupakan perkembangan ya, perubahan dari perma sebelumnya. Kalau perma sebelumnya itu kan maksimal 200 juta. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan, ternyata yang di atas 200 juta itu juga bisa disederhanakan seperti penanganannya. Makanya kemudian Mahkamah Agung merubah perma tersebut pada tahun 2019 dan akhirnya menaikkan nilai gugatan dari 200 juta menjadi 500 juta. Kemudian yang kedua syaratnya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat itu berdomisili satu wilayah hukum yang sama. Misalnya di Salatiga, penggugat di Salatiga, maka tergugat pun juga harus di Salatiga. Seperti itu. Kalaupun misalnya penggugat berada di wilayah hukum lain, bisa diajukan di Pengadilan Negeri Salatiga asal menunjuk kuasa yang berdomisili di Salatiga. Begitu ya. Jadi syaratnya itu selanjutnya adalah bahwa tergugat ini harus memiliki domisili yang jelas. Kalau misalnya domisilinya tidak jelas, itu nanti maka tidak bisa dilakukan gugatan sederhana karena kan tidak diketahui domisilinya, gitu kan. Kalau misalnya tidak diketahui domisilinya, itu berarti masih mau masuk ke perdata biasa, karena kan harus ada panggilan umum dan sebagainya. Itu memang tidak bisa dilakukan di gugatan sederhana. Apalagi kan kita ketahui di perma itu bahwa penyelesaian perkara gugatan sederhana itu kan maksimal 25 hari sejak perkara itu disidangkan pada sidang pertama, begitu ya. Kemudian selain itu adalah bahwa perkara itu bukan merupakan sengketa hak milik, gitu ya. Misalnya sengketa tanah, walaupun tanah itu
nilainya di bawah 500 juta, akan tetapi karena itu sengketa, harus dinyatakan sah milik siapa itu tidak bisa dilakukan gugatan sederhana. Ada lagi yaitu perkara yang penanganannya melalui pengadilan khusus, misalnya pengadilan niaga, PHI atau pengadilan yang lainnya seperti itu. Jadi itu kriteria-kriterianya. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang telah Ibu paparkan sebelumnya tadi merupakan syarat kumulatif yang memang harus dilengkapi atau menjadi syarat yang kumulatif untuk mengajukan perkara khususnya untuk gugatan sederhana ini. Iya, betul. Jadi itu memang harus dilengkapi semua, kalau tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Baik, dengan kriteria yang tadi Ibu sampaikan, itu kan kriteria kumulatif, Bu. Bagaimana dengan subjeknya, Bu? Apakah boleh satu dari masing-masing pihak atau bagaimana, Ibu? Oh ya, kalau untuk para pihak dalam perkara gugatan sederhana itu memang dalam aturan itu penggugat dan tergugat adalah satu orang, gitu ya. Akan tetapi boleh lebih dari satu apabila mempunyai kepentingan hukum yang sama. Misalnya suatu bank menggugat seseorang nasabahnya, seperti itu, nasabah kredit. Nah, di situ kan biasanya yang membuat perjanjian itu suami istri. Nah, itu boleh penggugat itu menggugat suami istri tersebut. Jadi tergugatnya lebih dari satu boleh, asal mempunyai kepentingan hukum yang sama. Gitu. Dalam hal ini seperti yang Ibu contohkan tadi, suami istri tersebut mempunyai kepentingan yang sama ya, Bu? Iya, betul. Baik, menyambung mengenai syarat-syarat atau kriteria dapat diajukan perkara melalui gugatan sederhana, mengenai nilai gugatan, Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan ada perbedaan dari perma sebelumnya dengan perma yang terbit terbaru ini, yaitu sebelumnya 200 juta, sekarang 500 juta rupiah. Nah, apakah nilai gugatan itu hanya dihitung material atau mencakup nilai gugatan imaterial juga, Pak? Oh iya, baik, terima kasih Mbak Jusa pertanyaannya, bahwa kalau di perma itu jelas bahwa gugatan itu gugatan material ya, jadi berwujud dan juga bisa dibuktikan hitung-hitungannya seperti itu, jadi memang harus material. Baik Bu, tadi kan terkait dengan jumlah nominal sudah, kemudian terkait dengan ketentuan para pihak sudah, termasuk domisilinya. Nah, bagaimana sih Bu terkait mekanisme proses pengajuan khususnya di Pengadilan Negeri Salatiga ini? Oh iya, baik, akan saya jelaskan ya proses pengajuan untuk gugatan sederhana. Itu yang pertama, para pihak penggugat ya, dalam hal ini penggugat itu mendaftarkan perkaranya lewat e-court dulu. Kemudian setelah berkas-berkasnya diupload di e-court, kemudian dari Panmut, dari kepaniteraan itu memverifikasi, mengecek apakah itu gugatan itu termasuk gugatan sederhana, yaitu berdasarkan kriteria yang tadi, nilai nominal 500 juta, kemudian para pihaknya berada dalam satu hukum yang sama, mempunyai kepentingan, kalau misalnya lebih dari satu berarti memiliki kepentingan hukum yang sama, begitu ya. Kemudian setelah itu, apabila memang itu sudah dipenuhi semua, kemudian kepaniteraan memberikan nomor perkara, kemudian para pihak itu membayar pajak dari pihak perkara yang sudah ditentukan. Kemudian setelah membayar baru diberi selanjutnya berkas itu diproses di kepaniteraan untuk ditunjuk hakimnya, kemudian panitera pengganti dan juru sita. Setelah itu, setelah semuanya terpenuhi, kemudian berkas diserahkan kepada hakim untuk dicek apakah pembuktian dari perkara ini termasuk sederhana atau bukan. Sebagaimana dalam pasal 3 dan pasal 4 perma itu. Apabila memang itu tidak termasuk kriteria dan bukan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan dismisal, gitu ya, agar kemudian diberitakan kepada penggugat bahwa perkara sudah dikeluarkan
penetapan dismisal agar diperbaiki, begitu ya. Tapi apabila hakim merasa bahwa perkara ini sudah termasuk dalam kriteria gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama, begitu ya. Setelah menetapkan hari sidang pertama, kemudian jurusita melakukan pemanggilan kepada pihak tergugat, itu lewat panggilan relas panggilan. Sedangkan untuk penggugat karena dia tadi mendaftar lewat e-court, maka diberitahukan lewat email, seperti itu. Kemudian setelah itu baru persidangan dilaksanakan. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa hakim dalam memeriksa perkara ini dibatasi waktu, yaitu 25 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama, gitu ya. Jadi setelah hari sidang pertama, kemudian kita hitung 25 hari kerja, maka hakim harus sudah menjatuhkan putusan, gitu. Berarti itu ya Bu ya, sudah mendapatkan kejelasan ya, semisal dismisal para pihak atau penggugatnya itu sudah mengetahui jika tidak perlu diajukan lagi dan bukan merupakan perkara gugatan sederhana ya Bu ya. Begitu. Atau kalau kan itu ada pemberitahuan kepada para pihak bahwa penetapan ini perkara ini telah dikeluarkan penetapan dismisal ya. Dari situ kan para pihak bisa membaca apa sih alasan dari penetapan itu, begitu, kenapa kok dismisal seperti itu kan. Nah, dari situ para pihak bisa memperbaiki gugatannya kemudian diajukan lagi, gitu. Baik, telah Ibu sampaikan juga tadi, apabila memang perkara yang diajukan oleh para pihak itu tidak masuk dalam kriteria gugatan sederhana, maka hakim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas atau persyaratan itu terlebih dahulu. Apabila memang ada salah satu syarat atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi, maka hakim mengeluarkan penetapan dismisal. Nah, setelah disampaikan atau diberitahukan kepada para pihak, untuk selanjutnya tetap ada mekanisme pengajuan perkara nih Bu, melalui perkara perdata gugatan biasa yang tidak mengikuti proses penyelesaian perkara perdata sesuai dengan perma gugatan sederhana ini. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana mekanisme pemeriksaan GS gugatan sederhana di pengadilan? Di persidangan. Di persidangan, betul. Oh iya. Jadi setelah hakim menentukan jadwal sidang pertama, kemudian kan para pihak dipanggil itu ya, dipanggil. Kemudian pada saat persidangan yang sudah ditetapkan, para pihak hadir. Lah pada saat sidang pertama itu di hakim pemeriksa itu memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian. Akan tetapi upaya perdamaian ini berbeda dengan upaya perdamaian pada gugatan biasa ya. Kalau gugatan biasa itu kan kita melalui proses mediasi dengan menunjuk dengan menunjuk mediator gitu ya. Kalau ini langsung saja hakim yang memeriksa itu menyampaikan pada para pihak apakah ada usulan perdamaian atau bagaimana berkaitan dengan perkara ini, begitu ya. Kita beri kesempatan kepada penggugat dan tergugat mengenai perkara ini agar tidak lanjut, dalam arti berakhir damai tanpa melalui proses yang persidangan itu, begitu kan. Karena memang di perma itu ditentukan seperti itu, begitu. Nah, kemudian setelah Baik, Ibu, boleh saya tanyakan sedikit? Maaf saya potong. Iya. Nah, jadi untuk hakim mediatornya sendiri tidak ada penunjukan ya Bu? Jadi dari awal itu sudah ditunjuk hakim tunggal untuk pemeriksaan perkara gugatan sederhana sekaligus menjadi mediator dalam tahapan upaya perdamaian sendiri. Iya, jadi tapi memang namanya bukan mediator ya, hanya bukan lembaga mediasi tapi hanya upaya perdamaian saja dengan para pihak begitu. Mungkin itu karena adanya gugatan yang wajib mengupayakan perdamaian ya Bu? Iya, gitu. Nah, kemudian setelah apabila upaya damai bisa tercapai, ya baru nanti kita serahkan kepada pihak apakah mau dicabut gugatannya atau mau ada akta kesepakatan damai yang nanti diwujudkan dalam akta pandading, gitu ya. Tapi apabila tidak ada perdamaian yang tercapai di persidangan itu, ya kita lanjutkan. Tapi ya disinilah perbedaan gugatan sederhana dan gugatan biasa ya. Jadi dalam hal ini kita hanya para pihak hanya diperkenankan untuk
mengajukan jawaban, tidak ada duplik, tidak ada replik, begitu ya. Kemudian langsung pada pembuktian. Dan selanjutnya apabila sudah kemudian sudah selesai, langsung putusan, tidak ada kesimpulan. Oh, tidak ada kesimpulan. Iya, Baik, betul, baik. gitu ya. Jadi memang lebih sederhana. Dan apakah untuk proses tadi jawaban dan juga pembuktian itu juga sama Bu, harus melakukan secara litigasi? Kalau bisa. Jadi memang diperkenankan untuk litigasi selama para pihak bersedia untuk litigasi. Akan tapi kalau pembuktian memang harus datang langsung, karena kan siapa tahu nanti pihaknya mau mengajukan saksi, kan saksi kita dengar di persidangan, atau bisa juga secara telekonferensi. Memang itu juga diatur juga sih sebenarnya yang persidangan modern saat ini seperti itu. Berarti dalam gugatan sederhana itu yang diajukan melalui e-court oleh penggugat tidak serta-merta disetujui oleh tergugat ya Bu? Iya, jadi pernah waktu saya di Wonosobo ya, itu memang kebetulan penggugatnya itu ya orang sibuk ya, jadi mereka bilang izin kepada hakim untuk melakukan e-court saja gitu kan. Nah ternyata tergugatnya tidak bersedia gitu kan, ya akhirnya tidak bisa dilaksanakan e-court, tetap persidangan biasa. Baik Ibu, tadi diawali dengan pemeriksaan lalu keputusan. Ini adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana tentang upaya hukum gugatan sederhana Ibu? Oh ya, baik, akan saya jawab ya Mas Yeah. Andi ya. Jadi upaya hukum sederhana itu sebenarnya hanya satu, yaitu keberatan. Jadi apabila para pihak ketika sudah dijatuhkan putusan itu tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan hakim, maka bisa mengajukan upaya keberatan. Akan tetapi berdasarkan perma yang terbaru ini ada lagi upaya hukum lain, yaitu perlawanan. Jadi apabila selama persidangan tergugat tidak pernah hadir, kan perkara tetap lanjut itu, ya kan? Kemudian jatuhkan putusan perstek. Lah, nanti untuk pihak yang tidak hadir akan diberitahu putusan tersebut, dan kemudian dia punya hak atau punya kesempatan untuk mengajukan perlawanan atau perstek. Baik, gitu. begitu Ibu. Baik Ibu, karena semua pertanyaan telah kami ajukan, mungkin ada Bu sepatah dua patah closing statement dari Ibu Tivita selaku narasumber. Ini dia yang jelas yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dan juga untuk sobat pengadilan ya, agar memanfaatkan sebaik mungkin gugatan sederhana ini untuk menyelesaikan perkara kita sobat peradilan apabila memang mempunyai perkara yang masuk dalam kriteria gugatan sederhana, karena dengan gugatan saya ini insya Allah perkara dapat terselesaikan dengan lebih cepat. Baik, keren sekali narasumber kita hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Devita telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan berbagi pengalamannya dengan kami semua. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjawab pertanyaan, memberikan pencerahan maupun edukasi kepada masyarakat pencari keadilan. Baik Sobat Peradilan, selesai sudah perbincangan kita kali ini. Terima kasih sebelumnya sudah membersamai kami dalam pembahasan mengenai gugatan sederhana dari awal sejak administrasi pengajuan, teknis persidangan, kemudian putusan dan upaya hukum. Jangan lewatkan episode podcast Pengadilan Negeri Salatiga selanjutnya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Pengadilan Negeri Salatiga, smart, 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 yes! See you on the next episode. Dadah!